Teman-teman, selamat datang di sesi terakhir belajar Meta Ads dari nol. Jadi untuk struktur Meta Ads yang kita sudah pelajari dari awal, mulai dari mungkin saya sedikit recap untuk dari sisi campaign level, ad set level maupun ads level ya. Jadi di campaign level ini kita ada beberapa hal yang kita pelajari ya kemarin, kayak untuk penamaan, lalu untuk mengenai budget, kita belajar juga untuk advantage plus campaign-nya itu seperti apa cara settingnya. Terus untuk di ad set level kita belajar mengenai conversionnya itu mau di set seperti apa aja yang harus kalian lakukan, pandangan saya mengenai audience suggestion ini seperti apa, lalu placementnya juga seperti apa. Nah, terus selanjutnya untuk di ads level di sini juga saya sudah kasih tahu ke teman-teman semua ya, seperti ini identitinya tuh ada apa aja. Terus kalian juga di tahun ini tuh atau saat ini tuh kalian penting banget punya profile trade, karena nanti selanjutnya itu Meta itu akan bisa punya placement itu di trade. Cuman mungkin untuk tampilannya saat ini mungkin hanya seperti Twitter zaman dulu ya, jadi cuma bisa pakai teks dulu aja untuk iklannya. Tapi saya yakin kedepannya Meta akan improve supaya tampilan iklannya itu lebih menarik dan juga lebih maksimal. Lalu untuk ad setup tadi kemarin juga atau di video sebelumnya juga saya udah bilang kalau misalnya kita bisa ngambil iklan atau bisa menggunakan iklan dari materi existing post kita, mulai itu dari Facebook ataupun dari Instagram, kita juga bisa cari berdasarkan caption ataupun bisa berdasarkan tanggal ataupun bisa juga kita berdasarkan jenis iklan jenis postingannya, apakah itu single image ataupun video. Nah, lalu di sini untuk creative source di sini kita mau nggak mau harus manual upload karena kita nggak punya katalog ya, katalog produk. Tapi kalau misalnya kita punya katalog produk, kita bisa menggunakan katalog produk itu. Nah, untuk format di sini ada beberapa hal, ada flexible, ada single image, carousel dan juga collection. Lalu di ad creative ini kita juga kalau misalnya pakai flexible tadi kita bisa upload beberapa gambar dalam satu iklan. Terus di sini juga primary text bisa maksimal 5, headline maksimal 5 juga. Lalu jangan lupa set up call to actionnya sesuai dengan materi iklannya. Dan selanjutnya ada advantage creative enhance. Nah, ini jangan lupa juga dipastikan sudah tercentang semua. Oke, mungkin itu aja untuk materi campaign struktur dari Meta Ads. Nah, sedikit mungkin saya akan bahas kenapa menurut saya penamaan campaign itu cukup penting ketika misalnya kalian membuat sebuah iklan di Meta Ads. Nah, yang pertama sudah pasti akan membuat campaign kalian itu mudah diidentifikasi gitu loh. Apalagi kalian yang nantinya mungkin ingin switch karir bekerja di agency. Nah, untuk penamaan campaign ini tuh sangat penting sekali. Kenapa? Ketika kalian kerjanya itu rapi, ketika kalian kerjanya itu terstruktur, maka itu akan menjadi nilai plus dari kalian kepada perusahaan. Kenapa saya tahu ini? Karena saya dulu juga pernah kerja di agensi dan sebagai head division digital marketing, yang dimana sudah pasti saya ikut untuk mencari kandidat-kandidat digital marketing. Nah, salah satu poin yang membuat plus itu adalah ketika kalian bisa membuat campaign itu yang mudah dipahami gitu loh. Jadi ketika kita membuat campaign, jangan sampai campaign ini tuh yang mengerti tuh cuman kita sendiri aja gitu loh. Tapi yang harus mengerti ini juga sebisa mungkin paling tidak tim yang kerja sama-sama kita tuh mereka juga ngerti gitu loh. Paling tidak teman sesama digital marketing kita di satu divisi atau di satu kantor itu mengerti tentang campaign struktur yang kita bikin. Kenapa? Pertama, ketika misalnya campaign kita mudah diidentifikasi, ketika misalnya kalian lagi nggak bisa masuk kerja, contoh aja misalnya kalian lagi liburan gitu, lagi liburan dan kalian nggak mau diganggu, ketika misalnya campaign struktur kalian itu mudah dipahami, maka secara tidak langsung itu juga akan mempermudah hari libur kalian atau cuti kalian gitu, ketika misalnya kalian nggak bisa diganggu. Yang kedua, ketika misalnya kalian resign, anggap aja kalian sebagai digital marketing, kalian akan resign lalu kalian mau masuk ke bisnis lain atau ke divisi atau ke agensi lain. Nah, kalian tuh biasanya ada yang namanya handover.
Nah, handover itu sebenarnya bisa lebih mudah dilakukan atau bisa lebih cepat dilakukan ketika misalnya campaign struktur kalian tuh mudah dibaca dan juga mudah untuk dilihat sama orang lain gitu loh. Ketika misalnya campaign struktur kalian itu berantakan, maka itu akan memperlambat proses handover kalian juga gitu. Jadi sebenarnya ini hal-hal kecil, tapi menurut saya ketika kalian kerjakan itu juga pasti akan membuat kalian tuh mendapat nilai plus, entah itu kalian sebagai digital marketing ataupun sebagai brand owner. Ketika misalnya kalian sebagai brand owner itu membuat campaign kalian sendiri itu sudah rapi, otomatis nanti di bawah kalian atau tim yang kalian delegasikan kerjaan untuk menjadi seorang digital marketing itu pasti mereka juga akan ikut rapih membuatnya gitu loh. Bahkan mungkin mereka akan sedikit pressure ya karena bosnya itu membuat campaignnya itu sudah rapi banget gitu loh, sudah terstruktur banget gitu. Maka si tim kalian itu juga akan harus membuat campaign struktur yang lebih bagus lagi gitu ya. Mungkin itu aja dari saya tambahannya untuk campaign struktur ini. Diharapkan kalian sudah bisa mengerti mengenai campaign struktur dari Meta Ads dan diharapkan juga kalian bisa segera membuat praktek untuk membuat suatu campaign gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin masih kesulitan atau masih tidak mengerti tentang istilah-istilah yang mungkin ada di digital marketing, terutama untuk di Meta Ads, nah itu nanti teman-teman bisa tanyakan juga ke saya ya. Nanti saya akan balas atau akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Nah, usahakan juga untuk singkatan-singkatan yang ada itu diharapkan juga itu menggunakan singkatan-singkatan yang standar lah gitu atau yang general lah gitu di dunia industri digital marketing atau digital marketing. Contoh kalau NV itu udah pasti remarketing, NV itu sudah pasti new visitor, RMK itu sudah pasti remarketing, CBO itu sudah pasti campaign budget optimization, ABO itu udah pasti ad group budget optimization gitu. Nah, kayak misalnya IDN ini udah pasti Indonesia, IG itu udah pasti Instagram, FB itu sudah pasti Facebook, all gender kayak female or woman itu udah pasti. Terus kayak CA ini sudah pasti custom audience, LLA atau LAL itu sudah pasti look like audience, DM itu sudah pasti direct message Instagram gitu ya. Nah, itu seperti istilah-istilah yang kayak gitulah yang mudah dipahami sama orang lain juga gitu. Kalau misalnya kalian punya istilah sendiri ya kalian tolong beritahukan ke tim kalian, ini loh arti dari singkatan-singkatan yang saya buat gitu loh. Karena memang sebenarnya ada beberapa DM yang dia punya singkatan sendiri gitu loh. Cuman kalau misalnya seperti itu ya berarti kalian mau nggak mau harus mengedukasi teman-teman kalian yang sedivisi atau yang ada irisan sama kalian itu untuk mengerti singkatan-singkatan yang kalian buat atau campaign struktur yang kalian buat. Oke, jadi itu aja pembahasan kita mengenai campaign struktur Meta Ads. Semoga pembelajaran ini atau tahapan ini membantu teman-teman bisa lebih tercerahkan lagi dan bisa lebih paham lagi mengenai campaign strukturnya, bisa lebih rapih lagi. Saya doakan semoga teman-teman bisa lebih sukses lagi juga. Oke, itu aja mungkin pembahasan saya mengenai campaign struktur Meta Ads. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ya. Terima kasih.